Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Kamis, tanggal 3 April 2025, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan limpah terima kasih kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah memberi kami kesempatan lagi untuk menikmati hari yang baru ini. Kami hendak mengawali hari ini dengan mendengar dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabdamu yang selalu kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali setiap hari baru yang Kau anugerahkan kepada kami, semakin menghantar kami untuk semakin dekat dengan Engkau, terutama di masa-masa khusus yang Kau berikan kepada kami saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 31 sampai 47. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu pernah lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Tetapi
Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan menyangka bahwa aku datang mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepada aku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya apa yang ditulisnya, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan? Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar cerita tentang kesaksian Yesus dan bagaimana ia diakui oleh Bapa. Dalam konteks ini, kita akan melihat pentingnya kesaksian yang benar dan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk mendengarkan dan menerima kebenaran yang Dia sampaikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, "Jika aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar." Ia menunjukkan bahwa kesaksiannya harus didukung oleh kesaksian lain, yaitu kesaksian Bapa dan kesaksian dari orang-orang yang mengenalnya. Yesus mengajak kita untuk memahami bahwa identitasnya sebagai anak Allah bukan hanya berdasarkan perkataannya sendiri, tetapi juga melalui tindakan dan mujizat yang ia lakukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus melanjutkan dengan menyebutkan kesaksian Bapa yang bersaksi tentangnya. Ia berkata, "Dan Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku." Kesaksian Bapa ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi, tetapi adalah anak Allah yang diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Selain itu, Yesus juga mengingatkan kita akan kesaksian para nabi, seperti Yohanes Pembaptis yang telah bersaksi tentang kedatangannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus menegaskan bahwa banyak orang yang tidak mau menerima kesaksiannya, meskipun mereka telah melihat mujizat dan mendengar ajarannya. Yesus berkata, "Tetapi kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup." Ia mengingatkan kita bahwa iman yang sejati memerlukan keterbukaan hati untuk menerima kebenaran. Kita seringkali terjebak dalam keraguan dan ketidakpercayaan, sehingga sulit untuk menerima apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Injil yang kita dengar pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Apakah kita terbuka untuk menerima kebenaran yang Ia sampaikan melalui firman-Nya? Apakah kita siap untuk mengikuti ajarannya dan bersaksi tentang kasih-Nya kepada orang lain? Masa Prapaskah kita diajak untuk semakin berusaha untuk lebih mendengarkan dan memahami kesaksian Yesus serta membagikannya kepada sesama. Karena itu, mari kita berlangkah maju bersama, terus memberikan hati kita yang terbuka untuk menerima kebenarannya.
Semoga kita selalu siap untuk mendengarkan kesaksian Yesus dan mengikuti teladannya dalam hidup kita. Semoga masa Prapaskah ini kita semakin dekat dengan Tuhan dan hidup kita semakin diperbaharui. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.